Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Jangan lupa ya, selama pandemi kalian jaga sholatnya di rumah dan pastikan bahwa sebelum mulai pembelajaran itu pagi sholat duha terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelum mulai, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengayaan kali ini, kita akan membahas soal ujian sekolah tahun lalu, melanjutkan pembahasan minggu lalu. Kita minggu lalu sudah membahas sampai soal nomor 30 ya. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Oke, kita akan melanjutkan soal nomor 31 ya. Nah, ini soal aplikasi dari turunan ya yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan soal seperti ini sering keluar di ujian sekolah maupun ujian nasional ya. Nah, ini bisa jadi soal seperti ini juga akan keluar di tryout kalian ya. Oke, perhatikan soalnya. Suatu peluru ditembakkan ke atas. Jika tinggi H meter setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 120T min 5T kuadrat, maka tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut adalah titik-titik meter. Ya, di sini kuncinya yang ditanya adalah tinggi maksimum. Saya kasih rumus cepatnya aja ya. Nih, rumus cepatnya ini. H max rumusnya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Tolong dihafalkan. Ya, karena ini sudah waktunya sudah mepet, jadi saya kasih cara ininya aja, rumusnya. Tolong dihafalkan ini ya. Oke, perhatikan baik-baik. Fungsinya kita tulis. Ini fungsinya. Ya, kemudian tentukan dari fungsi kuadrat itu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A itu yang mana? A itu adalah bilangan yang nempel di T kuadrat. Itu A. Ya, jadi bilangan dari T kuadrat. Berapa? Min 5. Oke, min 5 ya, jadi A-nya min 5. Sedangkan B adalah bilangan yang nempel di T, ya, atau bilangannya T, yaitu 120. Sudah, nggak ada lagi bilangan yang lain itu. Nah, C itu adalah bilangan saja, ya, yang nggak ada variabel T-nya. Dan ini nggak ada di sini, itu artinya C-nya adalah 0. Kemudian kita cari H max-nya. B kuadrat kita masukkan 100, ini B kuadrat 120 kuadrat. Di sini 4AC, C-nya 0. Ya. Jadi di sini langsung hasilnya 0. Kenapa? Karena 4 kali A kali C, C-nya 0. 0 kali berapapun 0, langsung kita tuliskan 0, nggak usah dihitung lagi, 0. Dibagi min 4 kali A, A-nya adalah min 5. Selanjutnya kita hitung 120 kuadrat dikuadratin, ini hasilnya. Min 4 kali min 5, ini hasilnya. Kalau kita bagi, dapatlah 720. Kita cari. Nah, ini jawabannya D, meter. Oke, begitu ya. Kita lanjutkan soal nomor 32. Ya, ditanya koordinat titik minimum. Ya, jadi koordinat titik minimum dari grafik fungsi ini. Ini fungsinya, kita tulis ini ya, soalnya seperti ini. Yang ditanya koordinat titik minimum. Ya, koordinat itu terdiri dari X dan Y. Jadi depannya X, belakangnya Y. Nah, di sini langkah awalnya adalah untuk mencari X, maka turunannya adalah 0. Jadi turunan dari fungsi ini, itu nilainya adalah 0. Kita turunkan. Ini kalau kita turunkan 3X kuadrat. Ini kalau kita turunkan min 6X. Ini kalau kita turunkan min 24. Ini kalau kita turunkan 0. Jadi nggak usah ditulis. Sama dengan 0. Amatin baik-baik bilangannya. Nah, ini kalau bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 3. Ya, dibagi 3. Selanjutnya, kita bagi 3 menjadi seperti ini. X kuadrat, kemudian 2X dibagi 3, 8 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan. Difaktorkan, dapatlah ini. Selanjutnya, kita cari X-nya. Ya, X1-nya berarti min 2. Kalau X plus 2, maka X1-nya min 2. Kemudian X min 4, maka akarnya menjadi X sama dengan 4. Oke, dapatlah ini. Nah, nilai ini kita masukkan ke dalam Fx ini. Ya, kita tulis Fx-nya. Kita ganti X-nya itu dengan min 2. Kita coba min 2 dulu. Ya, jadi ini soalnya, kemudian X
X-nya kita ganti dengan min 2, menjadi seperti ini. Min 2 pangkat 3, ya, 3 kali min 2. Jadi semua X-nya diganti dengan min 2. Ini diganti dengan min 2, ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita hitung. Ini kalau dihitung, negatif 2 dipangkatkan 3 min 8. Ini kalau dihitung, ini 4, ya, kali 3, 12. Ini min, jadi min 12. Ini kalau dihitung, min 24 kali min 2 itu plus 48 ditambah 6. Ya, ini kalau kalian hitung min 8, min 12, plus 48, plus 6, hasilnya 34. Artinya apa? Berarti ketika nilai X-nya min 2, maka Y-nya adalah 34. Ada nggak yang depannya X-nya min 2? Ya, tapi belakangnya 34? Nggak ada, berarti bukan itu. Satu lagi kita coba, ini soalnya, ini kita masukkan ke sini ya, tapi ganti X-nya dengan angka 4. Kita ganti dengan angka 4. Ini 4 ganti, ini ganti 4 ya, ganti 4 seperti ini ya. Kita hitung selanjutnya. 4 pangkat 3 ini hasilnya. Kemudian ini dikuadratkan 16, kita kalikan 3, 48 ya, minus ya. Kemudian ini kalau kita kalikan adalah min 96 plus 6. Kalau kita hitung hasilnya min 74. Jadi ketika nilai X-nya 4, nilai Y-nya min 74. Ada nggak yang X-nya 4? Kemudian Y-nya min 74. 4, min 74. Ada. Nah, inilah jawabannya. Kalau yang tadi min 2 dengan 34 nggak ada. Sehingga jawabannya yang B. Oke, begitu ya. Kita lanjutkan soal nomor 33 yang ditanya persamaan garis singgung. Ini fungsinya di titik ini ya. Langkah pertama kita cari gradien karena yang ditanya persamaan garis singgung. Rumus dari persamaan garis singgung tuh ini. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ya, inilah yang sebagai X1, ini sebagai Y1. Nah, kita di sini butuh M. M itu adalah gradien. Cara mencari M atau gradien itu adalah turunan dari X. Apa turunan dari Fx? Jadi F aksen X. Jadi ini kita turunkan. Ya, itulah gradien. Jadi gradien adalah F aksen X. Sama dengan kita turunkan. Turunan dari 2X pangkat 2 adalah 4X. Turunan dari min 5X adalah min 5. Selanjutnya, ya ini turunannya. Selanjutnya kita substitusi nilai X ambil dari sini. Ya, X-nya 1. Kita masukkan 4 kali 1 dikurang 5. Ini ya, 4 kali 1 dikurang 5. Hasilnya 4 kali 1, 4. Dikurang 5 min 1. Ketemulah gradiennya min 1. Selanjutnya kita masukkan ke sini. Y-nya kita diamkan. Y1-nya ini rumusnya min Y1. Ya, jadi di sini min, kemudian min 6, jadi plus 6. Kemudian M-nya tadi ketemu sudah kita cari min 1. Kemudian X, nah X-nya di sini X1-nya 1. Oke, ini min itu rumusnya. Selanjutnya kita hitung. Mari kita hitung. Ya, Y tetap plus 6 tetap di sebelah kiri. Ini kita kalikan. Min 1 kali X, min X, min 1 kali min 1 plus 1. Nah, ini hasilnya seperti ini. Hasil ini sudah benar, tapi perhatikan yang diminta ya ke kiri semuanya. Sebelah kanan tinggal tersisa 0. Berarti kita ke kiri kan semuanya. Ya, X-nya kita pindah ke kiri. Min X di kanan pindah ke kiri. Jadi plus X. Jadi ini. Y-nya tetap di kiri, tetap Y. Kemudian 6-nya tetap di kiri, tetap 6. 1 yang sebelah kanan ini pindah ke kiri menjadi min 1. Sama dengan 0. Habis sebelah kanan tinggal 0. Selanjutnya, X plus Y. Nah, ini kita hitung. 6 diambil 1, 5. Nah, inilah hasilnya. Hati-hati, jangan salah dalam memilih. Jawabannya adalah B. Begitu ya. Kita lanjutkan soal nomor 34 tentang integral. Ini soal integral ya, masih ingat lambang integral seperti ini. Dan materi ini adalah materi kelas 12 di semester 5. Tolong dibuka lagi catatan tentang integral tak tentu. Ya, yang integral tak tentu itu adalah kebalikan dari turunan caranya ya. Oke. Kita tulis rumusnya, apa kita tulis soalnya maksudnya. Selanjutnya kita kerjakan integralnya seperti ini. 2. Ini turun ke bawah, bertambah 1 menjadi 4. Kemudian X pangkatnya bertambah 1 menjadi 4. Kemudian 9, ini turun ke bawah menjadi 3 tambah 1 ya. Kemudian X pangkatnya pun bertambah 1.
Lanjut, ini 4, ini pangkat 1 artinya turun ke bawah menjadi pangkatnya, turun ke bawah menjadi tambah 1 menjadi 2. Jadi 4/2, X pangkatnya bertambah 1, yang tadinya 1 jadi 2. Dikurang, integral yang berupa bilangan atau konstanta adalah bilangan itu dikalikan X. Ini hasilnya. Selanjutnya kita sederhanakan. 2/4 itu setengah, ini tetap. 9 dibagi 3 itu adalah 3, jadi ini min 3, X pangkat 3 tetap. Plus 4 dibagi 2, 2, X pangkat 2, min 5X. Terakhir kita tambah C. Ingat ya, integral tak tentu selalu ditambah C. Ya, oke, hasilnya hati-hati sekali. Jangan sampai kalian salah pilih. Cari yang sesuai dengan ini ya. Oke, yang B, gitu ya. Kita lanjutkan soal nomor 35. Hasil dari integral, ini masih integral. Ini fungsi kalikan fungsi. Jadi ada dua fungsi kita kalikan di sini. Kemudian integral dari fungsi ini dx. Langkah awalnya sebelum kita integralkan, kedua fungsi ini kita kalikan dulu. Jadi lambang integral masih, karena kita belum mengintegralkan. Jadi di sini lambang integralnya masih, ini kan soal ya. Kemudian belum bisa diselesaikan, jadi di sini lambang integralnya masih kita ikutkan, karena belum mengintegralkan. Kita baru mau mengalihkan, dua fungsi ini kita kalikan. Hasil perkaliannya adalah ini. Tolong dibuka lagi video pembelajarannya tentang bagaimana cara mengalihkan. Anda ya, tolong dibuka lagi. Nah, inilah yang akan kita integralkan. Ya, kita integralkan menjadi 6. Ini turun ke bawah bertambah 1. 3x pangkatnya bertambah 1. Ditambah 5, ini turun ke bawah 1 ditambah 1, 2. X pangkatnya bertambah 1, 2. Bilangan saja kalau diintegralkan menjadi ini, min 4 kalikan X. Selanjutnya, 6 dibagi 3, 2. X pangkat 3. 5 dibagi 2 tidak bisa, berarti tetap seperti ini. Ini min 4x. Jangan lupa selalu ditambah C kalau dia integral tak tentu. Oke, hasilnya hati-hati kita pilih ya yang sesuai dengan ini, yaitu yang D, gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 36. Ini materi tentang integral tertentu ya, dengan batas atasnya 3, batas bawahnya 1. Nah, ini fungsi yang kita integralkan. Langkah awalnya adalah integralkan biasa, seperti bagaimana kalian mengintegralkan dengan integral tak tentu. Seperti biasa. Ini kalau diintegralkan menjadi 1/3 X pangkat 3. Ya, ini kalau diintegralkan menjadi 4/2 X pangkat 2. Ini kalau diintegralkan menjadi 2x. Ini hasil integralnya. Selanjutnya, hasil integral ini ya kita sederhanakan, 1/3 nggak bisa kita sederhanakan. Jadi tetap, tapi 4/2 ini bisa kita 4 dibagi 2, 2 ya. Nah, ini sederhananya begini. Selanjutnya, hasil ini kita masukkan nilai batas atas ya dan batas bawah. Di ini ya, kita masukkan batas atasnya dulu 3. Jadi X-nya kita ganti semuanya dengan angka 3. Semua X ini kita ganti angka 3, kita pindahkan ke sini. Jadi 1/3, 3 pangkat 3 kurang 2 kali 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 3 ya. Kita ganti sudah semuanya ya dengan angka 3. Dikurang, selanjutnya ini taruh di sini, ganti semua X-nya dengan angka 1 ya sebagai batas bawah. 1/3, 1 pangkat 3 kurang 2 kali 1 pangkat 2 tambah 2 kali 1. Oke, jadi ini tuh ini, tapi diganti dengan angka 1 X-nya. Selanjutnya kita hitung. 1/3, 3 pangkat 3 itu 27. Ingat ya, 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3. 27. Dikurang, 3 pangkat 2 itu 9. Ini kalikan 2 ya, ditambah 2 kali 3, 6. Dikurang, ini 1/3, 1 pangkat 3 adalah 1, dikurang 2, 1 pangkat 2 adalah 1, ditambah 2 kali 1, 2. Kita hitung, 1/3 kali 27 itu 9. Sama aja dengan 27 bagi 3 ya, 9. Ini kita kalikan 18, ditambah 6. Dikurang, 1/3 kali 1, 1/3. Min, 2 kali 1, 2. Ditambah 2. Nah, selanjutnya kita hitung. Ya, 9 diambil 18 ditambah 6 tuh hasilnya min 3. Dikurang ya, min 2 kalau ditambah 2 habis, sehingga ini tersisa 1/3. Ini 0.
Hasilnya min 3 min sepertiga, yaitu hasilnya min 3 sepertiga. Jawabannya adalah C. Ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 37. Ini adalah materi tentang luas dan volume ya, sebagai materi atau aplikasi dari materi integral tertentu. Ya, yaitu untuk menghitung luas dan volume benda putar. Nah, ini materi terakhir di kelas 12 ya. Yaitu menghitung luas di sini ya. Luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva. Ini kurvanya dan sumbu X. Kita salin kurvanya ini ya. Selanjutnya kita tentukan nilai ABC-nya. Masih ingat ya, A itu adalah bilangan dari X kuadrat ya. Di sini bilangannya nggak ada, artinya berarti 1. Karena ada min berarti min 1. B-nya adalah bilangannya X. Jadi X ya, koefisiennya adalah ini 2. Plus 2 berarti 2. Sedangkan C-nya nggak ada di sini ya, 0. Ya. Dari sini selanjutnya kita cari D. D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ya, kita pakai rumus cepat ini ya. B kuadrat min 4AC. Kita masukkan B-nya adalah 2 kuadrat, C-nya 0, maka pasti ini semuanya 0 ini. Karena berapapun kali 0, 0, jadi nggak usah dihitung. 2 kuadrat 4 dikurang 0, 4. Ini hasil D-nya. Yang ditanya luas. Rumus luas dari bentuk seperti ini, cara cepatnya adalah ini. Luas sama dengan D akar D per 6A kuadrat. D-nya sudah kita cari 4. Kita masukkan 4. Akar 4 per 6, A-nya adalah min 1 dikuadratkan. 4 akar 4 itu 2. Jadi 4 kali 2. Kemudian 6 kali min 1 dikuadratkan 1. Jadi 6 kali 1, 6. Nah, di bawah ini, dengan di atas ini kita coret. 2 dengan 6 kalau dicoret 3 di bawah ya. Jadi hasilnya 4 per 3. Inilah hasilnya. Ya, jawabannya yang D. Oke, berikutnya adalah luas daerah yang dibatasi oleh dua fungsi. Satu fungsi kuadrat, satu fungsi linier. Untuk menyelesaikannya, caranya adalah dua fungsi ini kita gabungkan. Ya, fungsi pertama adalah X kuadrat, fungsi kedua adalah 5X min 4, itu kita gabungkan. Caranya adalah fungsi kiri X kuadrat sama dengan fungsi kanan, ini. Kemudian selanjutnya kita pindahkan semuanya ke kiri, sehingga sebelah kanan 0. Menjadi seperti ini tetap X kuadrat, 5X-nya pindah ke kiri menjadi min 5, ke kiri ya maksudnya, menjadi min 5X. Kemudian min 4X-nya min 4 pindah ke kiri menjadi plus 4, ini. Sama dengan habis sebelah kanan 0. Nah, fungsi inilah yang akan kita cari ya, kita tentukan ABC-nya. A adalah bilangan X kuadrat, yaitu 1. B adalah bilangannya X, yaitu min 5. C-nya adalah ini, bilangan yang tidak ada variabelnya, nggak ada X-nya, yang berdiri sendiri ini, yaitu 4. Ketemulah ABC. Selanjutnya kita cari D, rumusnya B kuadrat min 4AC. Kita masukkan. B-nya min 5 dikuadratkan, dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 4. Ini kita kuadratkan 25. Ini min 4 kali 1 kali 4 itu min 16. Jadi ini kalau dikurangin, hasilnya 9. Selanjutnya menghitung luas. Rumus yang paling cepat untuk menghitung luas daerah dari kurva itu adalah D akar D per 6A kuadrat. D-nya 9, akar 9, 6 kali 1, A-nya 1 dikuadratin. Hasilnya 9, akar 9 adalah 3 dibagi 6. Oke, ini kalau kita coret ya, ini dengan ini kalau kita coret 2 di bawah, sehingga 9 per 2. Jawabannya sudah betul, tapi di sini nggak ada. Ya, maka kita bikin bentuk seperti ini. 9 per 2 itu sama saja dengan 4,5. Baru ada jawabannya. A ya. Oke, begitu. Oke, nomor 39. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan ini ya. Kemudian dibatasi sumbu X dan garis X sama dengan 2 dan garis X sama dengan 6. Nah, kalau soalnya seperti ini, maka kita pakai cara integral tertentu. Ya, caranya. Luasnya adalah integral, ini sebagai batas. Ya, yang besar itu sebagai batas atas, yang kecil sebagai batas bawah. Taruh di sini, batas atas, batas bawah. Kemudian kurva inilah yang akan kita integralkan untuk menghitung luas. Jadi, inilah rumus luas dengan menggunakan rumus integral, ya, dengan cara integral. Langkah pertama, kita integralkan dulu biasa seperti bagaimana kita mengintegralkan
dengan integral tak tentu. Biasa ya. Ini menjadi sepertiga X pangkat 3. Ini menjadi 3/2 X pangkat 2. Ini menjadi 4X. Nah, ini hasilnya integral tak tentunya. Selanjutnya ini ya, kita taruh di sini. Kemudian ganti X-nya dengan angka 6 sebagai batas atasnya. Ini semuanya pindah ke sini. Ganti X-nya dengan angka 6. Ini ganti 6. Ini ganti 6. Ini ganti 6. Yang lainnya tetap. Dikurangi. Selanjutnya tulis ulang ini di sebelah kanan. Tapi ganti X-nya dengan angka 2. Ya, sebagai batas bawahnya. Seperti itu caranya. Ya, jadi ini taruh di kiri, ganti X-nya dengan angka 6 sebagai batas atas, dikurang, tulis lagi, ganti dengan batas bawah X-nya. Selanjutnya kita hitung. Ini kalau dihitung 216 kali sepertiga. Ini kalau dihitung 36 kali 3/2. Dikurang, ini kalau dihitung 24. Dikurang, ini kalau dihitung 8 kali sepertiga. Min 3/2 kali 4. Dikurang 8. Oke, dihitung pelan-pelan sama kalian ya. 216 dikalikan sepertiga sama aja dengan 216 dibagi 3. Dihitung 72. Ini kalau dihitung ya 36 dibagi 2. Habis itu dikalikan dengan 3 dapat 54. Ini 24. Ini kalau ini 8/3 ya, nggak bisa dibulatkan ya. Kemudian ini kalau dihitung dicoret 2 ya. 2 kali 3 6. Ini 8. Selanjutnya sama dengan sebelah kiri ini semuanya kalau dihitung dapat hasilnya min 6. Sedangkan dikurang ya, dikurang. Sebelah kanan ini terpisah dia karena pecahan sendiri. Sedangkan ini min 6, min 8 kalau dihitung min 14. Oke, kalian pelan-pelan ya dihitung sendiri di kertas ya. Selanjutnya mari kita hitung. Ini min 6. Kemudian ini kurung ya. Jadi ini min, kalau ini keluar kurung, min 14 ini menjadi plus. Saya keluarkan dari kurung, plus. Kemudian ini min, ini saya keluarkan dari kurung menjadi min 8/3. Nah, ini kita hitung yang bulat. Ini kalau ya atau ya ini kalau dihitung hasilnya 8. Dikurang 8/3. Nah, ini pecahan, ini bulat, ya sulit untuk menghitungnya, maka ubah bulat ini menjadi pecahan dengan penyebutnya 3 supaya sama, menjadi 24/3 yang nilainya sama dengan 8. Oke, jadi 8 saya rubah menjadi ini, dikurangin 8/3. Hasilnya adalah ini dikurangin ini 16 ya per 3. Nggak ada jawabannya. Kita ubah dia 16/3 sama saja dengan 51/3. Jawabannya A. Oke, jangan lupa ya, satuan untuk luas itu adalah satuan luas ya. Oke, terakhir soal nomor 40, ditanya volume benda putar ya, dimana diketahui fungsinya ini, batasnya adalah X1, X sama dengan 1 dan X sama dengan 2, ini batasnya. Diputar mengelilingi sumbu X. Tolong dilihat catatannya. Kalau diputar mengelilingi sumbu X itu rumusnya kayak gimana? Karena akan beda kalau diputar mengelilingi sumbu Y. Jadi ini yang ditanya yang mengelilingi sumbu X. Oke, perhatikan rumusnya. Volume sama dengan Pi, ini rumusnya ya. Integral batas atasnya kita taruh di atas, yang batas atas itu yang besar. Ya, di atas, batas bawahnya yang kecil kita taruh di bawah. Kemudian fungsinya tadi, fungsinya adalah ini, atau kurvanya adalah ini, 3x plus 1. Itu kita kuadratkan, rumusnya begitu. Ya, sama dengan, ya kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, ya langkah berikutnya adalah ini harus kita kuadratkan dulu. Jadi kita belum mengintegralkan di sini, kita baru mengkuadratkan dulu. Berarti lambang integral masih, ya, integral 21, maaf ini bukan 0 ya, tapi 1 ya. Ini salah tulis ya. Kita kuadratkan dulu. Ini kalau dikuadratkan 3x dikuadratkan menjadi 9x kuadrat. Kemudian belakangnya 1. Nah, tengahnya adalah 2 kali 3x plus 1. Hasilnya begini. Tolong buka lagi bagaimana cara mengkuadratkan ya. Oke, dapatlah ini kalau dikuadratkan, fungsi ini kalau dikuadratkan dapatlah ini. Nah, inilah yang kita integralkan. Mari kita integralkan dengan pi-nya tetap disimpan di luar. Sekarang kita mau mengintegralkan ini. Ini kalau diintegralkan hasilnya ini.
Ini kalau diintegralkan hasilnya ini. Ya. Ini kalau diintegralkan hasilnya ini. Sekali lagi, cara mengintegralkan tolong buka lagi video pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya, kita sederhanakan. Pi-nya tetap taruh di luar dulu. 9 bagi 3, 3. Ini ya tetap. Ini tambah 6 bagi 2, 3. Ini ya tetap. Ya, ini plus X. Nah, ini hasil akhir setelah disederhanakan. Ini baru integral tak tentu. Sekarang kita lanjutkan. Ini taruh di sebelah kiri, tulis di sini, tapi ganti X-nya ini dengan 2 sebagai batas atas, ya. Jadi semua X-nya kita ganti angka 2. Jadi ini itu adalah ini, ya. Ini itu ini, tapi ganti X-nya dengan angka 2. Dikurang, tulis ulang ini, taruh di sebelah kanannya, tapi ganti X-nya dengan batas bawah yaitu 1. Ingat batas bawahnya 1, bukan 0. Ya, 1. Selanjutnya kita hitung, pi-nya tetap di luar. Kita inikan dulu, kita singkirkan dulu ya, ditaruh di luar. 2 pangkat 3 8 kali 3. Kemudian 2 pangkat 2 4 kali 3 ditambah 2 dikurang 1 pangkat 3 1 dikalikan 3 3. 1 pangkat 2 1 dikalikan 3 3 ditambah 1. Kita hitung. Ini 24, ini 12, ini 2 dikurang. Ini kalau dijumlahkan 7. Ya, ini kalau dijumlahkan 38. Dikurangin 7. Hasilnya 31. Jangan lupa pi-nya. Pi-nya di bawah. Pi. Karena yang ditanya volume, maka satuannya satuan volume. Jawabannya adalah 31 pi satuan volume. Oke, selesai sudah materi kita pengayaan pada pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan nomor 1 sampai 40 soal pembahasan soal ujian sekolah tahun lalu cukup ya sebagai bekal untuk kalian menghadapi tryout yang kedua ataupun ujian sekolah berikutnya. Ya, saya akhiri ya. Jangan lupa bisa dipelajari lebih dalam lagi ya dengan melihat video-video pembelajaran dari sekolah lain ya sebagai bekal untuk menghadapi tryout dan ujian sekolah. Oke, sampai jumpa lagi. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.